Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Nama Sidam, Om Anu Badrah, Ketawi Atuswata. Para pemirsa TPRI NTB dimanapun berada, kembali berjumpa dengan saya, Iketut Widiana dalam Mimbar Agama Hindu dalam kesempatan pagi hari ini. Pada mimbar kali ini, kita akan membahas tentang tema yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kita ambil dari akan ya, atau setelah nanti untuk perayaan Nyepi. Dalam tema hari ini kita akan mengambil tema tentang Nyepi mewujudkan harmoni di dalam era digital. Pada mimbar kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang sudah melalang buana di kancah nasional. Beliau adalah seorang ASN juga, beliau seorang penyuluh agama Hindu dan sekretaris umum Pokjalo Republik Indonesia, dan sudah berlalang buana juga di daerah melalui BPH Badan Penyiaran Hindu. Beliau tidak asing lagi, beliau adalah Imadi Sri Wirdiata M.Ikom. Kita sapa beliau. Om Swastiastu Pak Wir. Om Swastiastu Pak Widi. Siap, apa kabar hari ini? Sehat. Baik, hari ini kita kembali berjumpa di suasana yang cerah, ya. Tidak terguyur hujan tadi Pak. Matahari lumayan cerah hari ini, jadinya dengan ruangan yang sejuk kita akan memberikan siraman rohani terhadap pemirsa TPRI yang dimanapun berada. Ya, kali ini kita akan mengambil tema yang sangat luar biasa sekali dengan judul Nyepi, wujudkan harmoni di era digital. Menurut Pak Wir ini, apa urgensinya melatar belakangi pengambilan tema yang luar biasa ini Pak Wir? Oke, baik. Ya, terima kasih Suksema Pak Widi. Ya. Om Swastiastu, pemirsa TPRI, NTB dimanapun Anda berada, Ayu Bahagia, Puji Suksema. Pada hari ini kita dalam keadaan sehat setelah seperti kata Pak Widi tadi beberapa hari waktu yang kemarin sempat hujan terus ya. Bahkan hujannya disertai angin kencang. Padahal hujan itu adalah anugerah, tetapi di sisi lain kadang-kadang bisa dinilai sebagai musibah. Iya. Baik. Jadi Pak Widi, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 29 Maret ya 2025 atau tanggal Apisan Sase Kedasi, kita telah melaksanakan Hari Suci Nyepi. Telah melaksanakan Sipeng atau Catur Brata Penyepian sebagaimana sudah dimaklumi, diketahui oleh masyarakat, pemirsa khususnya umat Hindu. Jadi pemirsa, sebagaimana telah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, Nyepi yang merupakan salah satu hari raya, hari suci umat Hindu dilaksanakan berdasarkan sasih. Artinya hari raya yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Bahwa hari raya, yang namanya hari raya kan perulangan. Datang lagi momennya tahun lalu, 2 tahun sebelumnya, 3 tahun dan seterusnya. Bahkan tahun ini sudah kita laksanakan dan yang akan datang. Tentu Pak Widi, pemirsa di rumah sudah memahami, sudah memaklumi apa makna daripada Hari Raya Nyepi. Namun pada kesempatan ini izinkan saya mencoba menyampaikan, tetapi sedikit berbeda atau dari angle atau sudut pandang yang lain. Kita tidak akan mengulas sejarah Hari Raya Nyepi, bagaimana Hari Raya itu dikaitkan dengan tonggak bersatunya bangsa-bangsa serta dulu dan lain sebagainya, tetapi saya akan mengulas makna topik atau tema kita pada kesempatan ini, yaitu Hari Raya Nyepi, yang mana saya maknai sebagai momen atau tonggak berulang. Tidak hanya Nyepi, ada galungan dan sebagainya, untuk men-charge kembali diri kita, untuk mereposisi kembali diri kita, posisi diri kita terhadap pencipta kita, Ide Sang Yang Paramawisis, Ide Sang Yang Widiwasa, apapun disebut beliau dengan segala kemahakuasaannya. Termasuk mereposisi diri kita terhadap posisi di mana kita berada, alam semesta lingkungan kita. Ini adalah tonggak, kita diberikan kesempatan untuk mencas kembali dari kita. Nah, mencasnya seperti apa? Kalau mohon maaf, kalau tonggak Hari Raya Nyepi ini kan tonggak perayaan Tahun Baru, peringatan Tahun Baru Ampura, mohon maaf. Biasanya Hari Raya utamanya peringatan Tahun Baru itu mohon maaf kan penuh dengan euforia.
penuh dengan kegiatan-kegiatan yang mengekspresikan kegembiraan, tetapi seremonial, tetapi khusus untuk tahun baru Hindu Saka, tahun baru Saka. Sekarang ini tahun baru Saka 1947. Sebagaimana tahun baru sebelumnya, justru ia diperingati tidak dengan euforia atau katakanlah pesta-pesta dan sebagainya, tetapi momen introspeksi mulat sarire, kontemplasi menelisik ke dalam diri kita, betul, refleksi diri terhadap apa yang sudah dilakukan. Nah, sehingga Hari Raya Nyepi sebagaimana yang sampun atau sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya tentu memiliki rangkaian-rangkaian atau makna-makna yang memberikan substansi-substansi tertentu dalam setiap rangkaian maknanya. Sebelum Hari Raya Nyepi biasanya seminggu atau selambat-lambatnya 2 hari sebelum dilaksanakan pangerupukan. Pangerupukan ini biasanya kalau dikenal oleh masyarakat itu ada pawai ogoh-ogoh ya. Diadakan seminggu atau sekurang-kurangnya 2 hari sebelum pangerupukan atau sebelum tilem kesange, tilem ning sasih kesama, Kresna Paksa sasih kesange, diadakan upacara melis mekiyes melasti. Nah, melis mekiyes melasti ini sebagaimana sudah pemirsa Mas Dharma maklumi bersama adalah ritual untuk membersihkan diri, membersihkan alam semesta sebagaimana disampaikan di dalam Sang Hyang Aji Swamandala. Melasti itu adalah melasti ngarannya ngiring prawatak dewate. Tertimu berarti. Pertime ya. Anganyutaken laraning jagat paklise letihing buana. Begitu juga di dalam Sundarigama dikatakan bahwa melasti itu adalah angamat amerte sarine ngamerte kamandalu ring pelening samudra atau segare. Mencari tirta di tengah samudra. Betul. Nah, secara ritual dimaknai bahwa upacara-upacara yang dilakukan dengan berbagai sarana atau upakara yang ada, upakara, uparengge, dan lain sebagainya yang digunakan di dalam upacara adalah merupakan tantra yantra. Tentu juga ada mantra oleh sebagainya yang merupakan media komunikasi kita dengan tujuan, dengan harapan, substansinya adalah untuk membersihkan. Apa yang dibersihkan? Secara kasat mata yang kita lihat adalah kalau dari Buana Alit tentunya adalah membersihkan diri, baik melalui cara melukat dan lain sebagainya. Kemudian pertime-pertime yang ada di pura dibawa ke laut dengan harapan dibersihkan. Kemudian Buana Agung dalam artian kita menyucikan itu adalah melalui ritual upacara. Kenapa dipilih laut? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Sebenarnya sih tidak harus laut. Bisa di sungai. Betul, sumber-sumber mata air yang mana air adalah salah satu unsur atau zat yang ada di alam semesta di bumi ini yang memang sangat lumrah sekali digunakan untuk membersihkan. Laut dipilih karena memang sifatnya laut itu kan, mohon maaf, laut itu aliran sungai apapun pasti masuk ke laut. Ya, sumbernya di muara. Betul, ditampung ke laut. Sampah apapun yang dibawa oleh sungai dibawa ke laut. Kemudian oleh laut itu sendiri, artinya oleh gelombang air laut itu kan bukan difilter sih apanya, didorong. Air laut itu ada gelombangnya kan, kemudian tersisih dia sampah-sampah itu berkumpul lagi. Artinya air laut itu memang bersihkan. Dan juga garam, kandungan garam yang ada dalam air laut itu kan memang, mohon maaf kalau ada orang yang katakanlah ada sakit tertentu, sakit kulit dan sebagainya, kadang dianjurkan mandi ke laut. Medianya ke laut ya. Betul. Bisa mandi laut. Betul. Nah, ini artinya laut itu atau sumber air itu adalah memang untuk membersihkan. Dan hal itu juga disampaikan di dalam sastra suci kita. Manawa Dharma Sastra Sarga 5 Sloka 109 kan. Adbir Gatrani Sudayanti, kan? Manah Satyana Sudayanti, Widyata Pubyam Butatma, Budir Jinyanina Sudayanti. Nah, yang pertama itu malah tubuh dibersihkan dengan air, gitu kan. Artinya memang air itu adalah sarana untuk membersihkan. Nah, rangkaian Hari Suci Nyepi yang selambat-lambatnya dilaksanakan 2 hari sebelum pangerupukan itu adalah melis mekiyes melasti itu tujuannya adalah untuk membersihkan baik Buana Agung maupun Buana Alit.
yang namanya memasuki tonggak baru, tahun baru, momen baru, semangat baru ya seyogyanya kita untuk menyiapkan diri, introspeksi diri, bersihkanlah diri kita dulu, bersihkanlah alam lingkungan diri kita dulu. Nah, kemudian pengerupukan atau saat tilemning sasih kesange itu tilem sasih ke-9. Kalau tahun ini kan sudah kita laksanakan kemarin tanggal 28 Maret, yaitu momen kita melakukan pecaruan atau taur yang lebih besar. Tingkat rumah tangga itu adalah dapat melakukan dengan segahan mencewarna, segahan agung, segahan cacah 108 dan lain sebagainya. Apapun itu disebut mesegah, pecaruan maupun taur, esensinya sama. Cuma skop tingkatannya itu yang menyebabkan istilah penyebutannya berbeda. Tapi tujuannya sama, yaitu semua itu caru, menetralisir, mengharmoniskan. Jadi sebelum kita memasuki tahun yang baru, kita yuk harmoniskan dulu diri kita, kekuatan, netralisir dulu segala energi power yang ada di sekitar kita, baik dalam tubuh kita, di lingkungan sekitar kita. Nah, ini rangkaian yang kedua. Dan yang menarik, ini dalam pengerupukan itu biasanya ada pawai ogoh-ogoh. Nah, ini yang perlu nanti kita bahas dalam segmen selanjutnya, memaknai nyepi untuk harmonisasi di era digital. Jangan justru, mohon maaf, nyepi dimaknai dengan apa itu nyepi? Pawai ogoh-ogoh. Jadi nanti esensi nyepi hilang. Nanti identiknya justru nyepi itu adalah pawai ogoh-ogoh. Padahal tidak seperti itu. Pawai ogoh-ogoh itu sendiri merupakan salah satu pelengkap, salah satu bagian di dalam ritual pelaksanaan pengerupukan atau pecaruan itu sendiri, yaitu simbolisasi dari berbagai kekuatan, berbagai energi, energi yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berbagai rupa ya. Betul, berbagai rupa energi itu kan ada wujud bentuk rupa yang divisualisasikan sesuai dengan undahagi atau seniman yang membuatnya itu. Ya, betul. Bahwa apakah itu butuh kala secara visual? Ya belum tentu, tetapi itu adalah visualisasi dari jiwa seni yang membuatnya itu. Nah, pada saat pengerupukan ini, nanti saya akan lebih dalam lagi ulasnya di segmen selanjutnya. Ada hal-hal yang perlu kita kaitkan pelaksanaan ritual itu yang relevansinya atau yang konteksnya harus coba kita lihat dari sudut pandang hari ini ya. Dewasa ini yang mana kita ketahui era di mana bukan segala sesuatu, banyak hal yang dalam pelaksanaannya, yang dalam transmisi atau penyampaian informasinya sudah memanfaatkan kemajuan teknologi era digital saat ini. Nah, kemudian setelah pengerupukan tadi, kan tadi udah melis-mekis melasti, pengerupukan barulah sipeng atau nyepi. Hari pelaksanaan nyepinya. Tanggal apisan atau tanggal 1 sasih kedase. Yang mana dilaksanakan catur berate penyepian. Nanti juga kita akan ulas lebih dalam lagi selanjutnya apa itu catur berate penyepian. Namun saya akan sampaikan dulu, sudah sangat diketahui oleh kita bersama bahwa catur berate penyepian itu ada amati geni, amati karya, amati lelungan, amati lelawan. Nah, nanti kita akan coba ulas lagi di segmen. Ya baik Pak Wir, tema hari ini sangat menarik sekali. Untuk itu kita akan lewatkan pesan-pesan berikut. Baik pemirsa TPI dimanapun berada, nanti kita akan ulas lagi di segmen yang berikut. Sangat luar biasa karena ada pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Baik pemirsa TVRI dimanapun berada, kembali lagi berjumpa. Kita akan membahas substansi yang ada di tema kali ini yang menarik sekali, lagi akan
mencakup era digital. Nyepi mewujudkan harmoni di era digital. Baik, Iya. Pak Wir, kita lanjutkan lagi di Iya. segmen yang ini Baik. untuk mengulas lebih dalam lagi. Iya Pak Widi. Iya. Jadi Nyepi mewujudkan harmoni di era digital ini kita coba bahas lebih dalam Iya, dalam masing-masing ini. rangkaiannya Iya, itu ya. Jadi yang pertama, sebagaimana sudah kita sampaikan di segmen pertama tadi, bahwa rangkaian Nyepi yang pertama itu adalah ada melis, mekis, melasti. Kedua penggerupukan, Pengerupukan, terus hari hari-hari. hari. Ada lagi Dharma Santi juga sih sebenarnya. Cuma sekarang kita akan ulas dulu yang pertama, yang pertama. melis atau mekis atau melasti yang kaitannya dengan mewujudkan harmoni di era digital. Jadi begini Pak Gede. Sebagaimana saya sampaikan tadi pemirsa bahwa Nyepi kan kita laksanakan berulang setiap setahun sekali. Tanggal apisan sasih kedasit. Bahwa rangkaian pertama melis atau mekis melasti itu kan kita maknai sebagai tonggak momen membersihkan baik buana agung maupun buana alit. Nah, kaitannya dengan mewujudkan harmoni di era digital. Ayo, siapa di antara kita di rumah, umat sedharma sekalian, saya, Anda, kita semua tentu tidak bisa tidak untuk melengkapi aktivitas kita dengan produk teknologi era digital sekarang. Setidak-tidaknya memiliki gawai ya, gadget, HP. Momen Nyepi, melis, mekis atau melasti kan tonggak kita anganyutakan laraning jagat papak lesul atau hingguana, menghanyutkan kekotoran penderitaan yang ada di dunia, termasuk di dalam buana alit. Artinya melis menyampaikan pesan kepada kita, mekis menyampaikan pesan kepada kita, melasti membawa pesan kepada kita. Pelaksanaannya yang berulang-ulang, yuk setiap tahun kita jadikan sebagai tonggak untuk mengurangi sampah-sampah yang ada pada minimal diri kita dalam bentuk sadripu, 6 musuh yang ada di dalam diri kita. Kama loba kroda Muhammad Marsarya, Sabta Timira juga. Sabta Timira juga 7 kegelapan yang ada dalam diri kita. Kemudian juga ketika di dalam pelaksanaan melis, mekis, melasti itu jangan lupa bahwa setelah ritual upacara melis, mekis, melasti itu ada sisa-sisa, ada sarana upakara-upakara yang sudah tidak digunakan ketika upacara itu selesai. Saya mengingatkan diri, mengingatkan Pak Widi boleh ya, mengingatkan umat sedharma pemirsa sekalian. Yuk, setelah kita upacara melasti, melis, mekis, kalau dalam melasti kemarin barangkali lupa ya, nanti akan disapa Tungkara, mudah-mudahan umur panjang, kita sehat dalam melis, mekis yang akan datang. Ketika kita sudah selesai ngaturang bakti, nyakupang tangan, ada sekar, bunga, dupa, begitu juga upakara-upakara yang lain, itu sampian-sampian, canang, dan lain sebagainya. Yuk kita tempatkan di tempat sampah yang telah disiapkan oleh panitia. Saya sudah pernah menjadi ketua panitia melasti 2015. Itu setelah selesai upacara, kadang-kadang para pemedak HTT Bakti itu sampahnya menggerakkan. Ya, saya katakan lupa barangkali. Terutama sampah plastik. Betul, untuk menjaga areal tempat upacara itu ketika kita datang kan masih bersih tuh, masih bersih. Ditinggalkan, ya setidaknya tetap bersih juga lah. Jangan kemudian setelah kita pergi, sampah, dupa, plastik, dan lain sebagainya kita tinggalkan di sana. Bantu panitia untuk membersihkan. Nah, kaitannya dengan era digital ini kesempatan, termasuk momen kita kali ini dengan teknologi digital, kita menyampaikan pesan ini untuk mewujudkan harmoni lingkungan, lingkungan bersih, kedas lah istilahnya, supaya tetap bersih melalui era ini. Kesempatannya ngomongnya kita berdua di sini, tetapi yang mendengar, menyimak, menyaksikan bisa di mana-mana. Ini kemudian sampah dalam diri yang saya sebut di awal tadi. Di era digital ini, seperti gimana yang saya sampaikan tadi, satu orang memiliki gadget HP ya rata-rata. Bahkan satu orang tidak memiliki satu, bisa lebih, bisa dua, mungkin ada 3 mungkin di kalangan tertentu. Nah, jangan lupa produk digital itu konten-kontennya tidak semuanya merupakan
tontonan-tontonan yang memberikan tuntunan gitu Iya. kan. Tidak semua tontonan yang bermanfaat. Ada juga konten-konten yang sifatnya itu sampah. Iya. Dalam tanda kutip sampah. Yang diproduksi tentu oleh orang-orang yang mengunggah, yang mengupload konten tersebut di dalam berbagai platform media sosial. Nah, ini adalah Meles Mekis Melasti di dalam era digital ini wujudkan ruang digital, ruang media sosial, ruang nyata kita juga dengan menahan diri untuk ikut men-share, mengunggah, membagikan konten-konten yang sampah. Kita harus kendalikan diri kita. Unggahlah hal-hal yang positif. Nah, setiap melasti Mekis membersihkan diri ini kita diberikan pesan, bersihkan diri itu tidak hanya secara ritual, tetapi juga secara tindakan nyata. Tadi setelah selesai upacara, yuk bersihkan sampahnya. Ini menjaga harmoni lingkungan. Yuk jaga kebersihan di ruang media, di ruang langsung, di ruang nyata, tidak di dunia maya pun kita dapat menjaga dengan menjaga ucapan kita supaya tidak kita menyampaikan raja pisuna, nyakiti, fitnah, hoax. Nah, bahasa sekarang itu ini adalah momen kita untuk menjaga keharmonisan di era digital seperti itu harus terus-menerus kita gaungkan, kita sampaikan, tidak jemu-jemunya kita. Minimalisir ya. Betul. Nah, kemudian kaitannya dengan Sipeng. Puncak daripada hari suci Nyepi itu, tahun baru itu, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kadang-kadang hari raya Nyepi ini kan amati geni karya, lelungan, nggak boleh kemana-mana, tidak boleh ada hiburan. Malah ada postingan dari umat kita sendiri yang melaksanakan hari raya Nyepi, tahu jalannya sedang sepi, menarik nih, kesempatan buat konten. Jalan sepi, saya swafoto gitu. Nah, ini justru yang harus kita kendalikan. Kalau tidak kita yang menghargai hari raya kita sendiri, siapa lagi? Nah, ini artinya betul ruang digital itu, teknologi digital itu, media sosial dengan berbagai platform yang ada, memberikan kesempatan kita untuk berekspresi. Memberikan kesempatan bagi kita untuk membuat konten-konten yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Tetapi jangan lupa bahwa sesuatu yang barangkali kita anggap menarik untuk kita sampaikan belum tentu memberikan manfaat, justru mencederai momen yang sedang kita laksanakan pada hari itu. Nah, kemudian kaitannya juga dengan mewujudkan harmoni di era digital, kaitannya dengan rangkaian-rangkaian hari raya Nyepi. Bapak Ibu Mas Dharma sekalian, sekali lagi saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita bersama tentunya bahwa sudah ada gerakan dari Ditjen Bimas Hindu di launching beberapa hari yang lalu yang sejalan, yang seirama, selaras dengan pelaksanaan catur berata penyepian itu, yaitu yang disebut dengan gerakan sehari tanpa gadget. Nah, sehari tanpa gawai. Launching untuk penugahan Kama, Pak. Betul, beberapa waktu tanggal 18. Kaitannya dengan anugerah Kama, launching gerakan sehari tanpa gadget. Bahwa pada saat Hari Raya Nyepi, mari kita istirahatkan sejenak aktivitas kita, yang mana tujuannya adalah memberikan ruang bagi diri kita sendiri untuk mereposisi diri, kontemplasi, perenungan, dan lain sebagainya, dan sekaligus memberikan ruang sejenak bagi alam semesta untuk istirahat. Eksploitasinya stop dulu deh pada saat itu gitu. Bahkan Nyepi kan beberapa waktu lalu, beberapa kesempatan ya Mas Dharma sekalian dirayakan, bukan dirayakan, diperingati sebagai Silent Day untuk sedunia. Nah, ini tentu adalah sebuah penghargaan, sebuah apresiasi dari dunia untuk Hari Raya Nyepi, Hari Suci Nyepi. Jadi atas apresiasi yang kita terima, ayo dong kita hargai hari raya kita sendiri, ayo kita hormati. Jangan justru kita yang membuat hal-hal yang justru menciderai daripada semangat catur berata penyepian itu. Yaitu Pak Widi. Sangat luar biasa sekali penyepian ini Pak Widi, ya. Bisa kita mengistirahatkan lah ya seluk-beluk keduniaan kita untuk kemanfaatan yang lebih besar sekali, terutama hal polusi. Iya betul, polusi ya, terutama kendaraan ini. Ya. Kendaraan, terus mungkin seperti kita contoh di Bali kan bisa
gelap gulita itu gelap gulita jadinya. Ya. Jadi memberikan vibrasi yang positif kepada alam semesta. Iya. Nah, kaitannya tentang tadi sudah melasti Pak Widya. Iya. Sekarang pengerupukan. Iya. Apa makna pengerupukan di era digital ini? Banyak yang menggunakan media ogoh-ogoh tuh menggunakan teknologi. Iya. Apakah menghilangkan esensinya? Iya. Jadi kalau pengerupukan atau saat itu kita laksanakan pecaruan ya, Iya. taur ya pada saat tilem sase ke sange. Kalau kita laksanakan kemarin tanggal 28 ya, Iya. 28 Maret. Esensinya itu adalah sebelum kita masuk ke tahun baru, esok tahun baru gitu Iya, kan. tahun baru. Sekarang nutup tahun sebelumnya Iya. atau akhir tahun sebelumnya, maka mari kita setting diri kita untuk mewujudkan keharmonisan. Caru itu kan artinya cantik harmonis. Iya, nanti harmonis. Mengharmoniskan dengan cara salah satunya menetralisir kekuatan atau energi-energi yang ada. Energi atau kekuatan itu kita simbolkan dengan buta kala. Ya. Nah ini. Baik Pak Wir, kita tahan terlebih dahulu. Oke, baik. Kita akan break sebentar. Baik pemirsa TPRI dimanapun berada, kali ini kita akan break sebentar karena ada pesan-pesan yang akan lewat. Baik pemirsa TPRI dimanapun berada, kembali lagi kita akan mengulas lebih jauh lagi tentang tadi Pak Wir tentang pengerupukan, bagaimana pengerupukan itu identik tentang pawe ogoh-ogoh. Ya. Tapi sekarang pawe ogoh-ogoh banyak yang menggunakan teknologi, memanfaatkan era digital ini Iya. untuk mempercantik Iya. ruang lingkupnya, gerak-gerik ogoh-ogoh tersebut. Bagaimana tanggapan Pak Wir Iya. seperti ini? Baik. Terima kasih Pak Widi. Jadi kita sebelum ke ogoh-ogoh, esensi pengerupukannya Iya, dulu ya. iya. Pengerupukan atau pecaruan atau taur itu sendiri adalah sebagaimana yang sudah kita sempat singgung sedikit tadi Iya. di segmen sebelumnya adalah caru, Pak Widi, umat sedharma sekalian, pemirsa, artinya adalah cantik, harmonis. Harmonis. Jadi kita sebelum memasuki tahun baru, kita berupaya mengharmonisasi dulu diri kita, lingkungan kita dengan lingkungan juga, dengan cara melakukan ritual agama. Selain ritual juga nanti akan saya ulas tindakan-tindakan nyata atau konkret yang juga sebagai tindakan yang non ritual agama tapi tindakan nyata. Yang pertama, pengerupukan atau pecaruan identik dengan ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh itu sebagaimana saya, Pak Widi dan Mas Dharma sekalian, pemirsa TPRI yang di mana berada, sudah kita maklumi adalah sebagai visualisasi wujud dari kekuatan energi atau buta kala. Buta kala. Energi itu kan disebut buta kala gitu. Yang mana belakangan ini sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi era digital, sudah sangat lumrah kita lihat di beberapa tempat, khususnya di Bali, produk ogoh-ogoh itu dilengkapi dengan tools, piranti, peralatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi itu. Ada beberapa mesin-mesin motor yang dapat dikendalikan dengan remote control, ada lighting, pencahayaan juga, dan lain sebagainya. Tentu ini adalah sebuah karya seni yang patut kita apresiasi. Akan tetapi, yang sekiranya kita tahan diri untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital ini yang diimplementasikan pada saat pengarahan ogoh-ogoh adalah, mohon maaf, saya sampaikan mohon maaf dulu karena banyak kita jumpai ini. Bukan berarti saya mengatakan Anda salah, Anda keliru, tidak. Cuma saat ini Mas Dharma barangkali yang akan saya sampaikan saat ini adalah mungkin Anda belum mendapatkan akses untuk menggunakan yang tradisional sehingga mau tidak mau menggunakan produk teknologi. Yaitu apa? Menggunakan sound system untuk mengiringi ogoh-ogoh. Bahkan dengan power yang besar, justru menenggelamkan suara bala ganjur gong yang tradisional. Nah, ini umat dharma sekalian, Pak Widi, pemirsa, jadi sebisa mungkin
ogoh-ogoh yang merupakan produk tradisional yang sudah mendapatkan sentuhan perkembangan teknologi, setidaknya itu positif. Tetapi mengiringi ini, sekiranya boleh kita meminta, mengimbau, janganlah menggunakan sound untuk memutar musik-musik tertentu. Perkara tidak memiliki bela ganjur, saya hanya menyampaikan saran ini, karena saya tidak mengetahui persis bagaimana kondisi di lapangan. Apakah tidak bisa digabung dengan banjar lain, banjar sebelah, kampung sebelah untuk bela ganjurnya? Dua ogoh-ogoh berarti Dua ogoh-ogoh satu pengiring. Ya, Oke. pengiring. Tidak bisa misalnya, karena jauh jaraknya nih, tidak bisa sepakat untuk bertemu di mana atau formasinya seperti apa. Banyak kreasi-kreasi yang patut kita acungi jempol sekarang. Tidak memiliki bela ganjur. Boleh musiknya itu menggunakan kolaborasi beberapa alat musik buatan sendiri seperti Bambu. kentongan, kulkul ya, Iya. atau barang-barang lainnya yang layak digunakan untuk yang lumrah digunakan untuk alat musik, tidak harus bela ganjur Bela seperti ganjur, itu. iya. Justru ini unik Iya. gitu. Nah, kaitannya pengerupukan dengan pemanfaatan teknologi itu ada yang tepat, ada yang saya kira dan mungkin Anda juga ada yang sepakat, walaupun tidak untuk kemungkinan ada yang tidak sepakat bahwa penggunaan sound apalagi dengan power yang besar ini tentu justru bukan menyebabkan harmonisasi, justru menyebabkan disharmoni Ya. suara-suara yang Apalagi dikeluarkan. kita yang ada di yang notabene banyak ya. Ya, artinya di sini pemirsa Pak Widi, Iya. bahwa perkembangan teknologi utamanya era digital saat ini tidak semua serta-merta dapat memberikan dampak positif yang dapat memberikan harmonisasi karya. Iya. Ada juga yang menyebabkan atau menimbulkan disharmonis. Disharmoni. Ya. Nah, justru di sini dalam pengerupukan itu yang maknanya adalah mengharmoniskan, mecaru, ogoh-ogoh ini adalah sebagai pelengkap sejatinya. Bukan merupakan pemeran utama. Pemeran utama dalam masalah nyepi berarti ya. Ya, betul. Jangan nanti nyepi, apa tuh nyepi? Ogoh-ogoh. Dia hanya pelengkap di dalam ritual upacara nyepi. Tetapi di dalam pelaksanaan pengerupukan apabila memungkinkan ada tradisi mengarak ogoh-ogoh, ini adalah kegiatan, ini adalah aktivitas yang justru dapat memberikan pesan secara visual, ya. pesan secara langsung untuk sampai kepada umat Dharma khususnya, yaitu pengerupukan membawa pesan bahwa yuk sebelum masuki tahun baru Saka, kita harmoniskan diri kita, netralisir kekuatan buta kala. Yang mana kekuatan buta kala? Itu dan yang divisualisasikan dalam bentuk ogoh-ogoh itu. Jadi jangan lupa setelah ogoh-ogoh dibuat, bahkan diurip ya, dipelas-pas, jangan lupa di pretimenya itu di pereline. Mohon maaf, ogoh-ogohnya itu di pereline ya. Di pereline. Agar jangan berbeda. Iya, jangan nanti sudah diurip, udah dihidupkan energinya, lupa dimusnahkan di pereline. Energi buta kalanya itu justru mempengaruhi atau menyebabkan dampak-dampak negatif yang tidak kita inginkan. Pada saat hari H ya. Iya, justru pada saat hari H harusnya kita sipeng, ada saja hal-hal yang ganggu. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya saya lanjutkan Pak Widya. Saat sipengnya itu yaitu pelaksanaan catur berata penyepian untuk mewujudkan harmoni. Catur berata penyepian itu sendiri adalah memberikan kesempatan pada diri, lingkungan, alam untuk paling tidak hening sejenak. Berhenti dieksploitasi barang-barang sehari 24 jam. Bahwa dari 365, 366 hari setiap tahun diminta bagi kita umat Hindu untuk beristirahat dan mengistirahatkan alam lingkungan satu hari 24 jam. Tujuannya untuk apa? Untuk kembali, jangan orientasi kita keluar saja, tapi orientasi harus ke dalam ya. Hari nyepi itu adalah orientasi kita ya ke dalam dulu sekali, yaitu merenung. Kalau tidak sanggup merenung lama-lama, berbicara dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua kita, dengan momentum ya, momentum kita kumpul, keluarga saling istilahnya, bolehlah saling curhat. Apa kira-kira hal yang
tidak sesuai harapan Iya, anak, orang tua, pasangan, apa harapannya itu biasa kita isi. Dan ada juga yang mengisi dengan membaca buku, Iya, betul. membaca wawasan-wawasan pengetahuan. Jadi justru jangan disalah maknai Pak Widi. Iya. Bahwa saya mengatakan nyepi juga boleh baca, itu Bekerja. bukan. Itu Pak Wir mengatakan boleh baca, ntar baca e-booknya di gadget E-book, gitu kan. Bukan seperti itu juga, artinya kan ada buku-buku atau hal lain. Berbicara tentang membaca itu kan tidak selalu tentang membaca buku, membaca tulisan-tulisan orang. Iya. Membaca diri sendiri juga. Membaca diri, betul. 1 tahun yang lalu saya sudah ngapain aja, capaian saya apa saja, Iya. hal-hal yang tidak saya capai apa saja, sehingga tahun depan seperti apa, gitu kira-kira. Nah ini Pak Wir, terkait tentang era digital nih, banyak sekali, sekarang kan banyak teknologi, apalagi kita nih sebagai manusia, semakin hari ini tidak mampu melepas dari gawai. Betul. Betul ya? Bangun tidur yang dicari HP HP ya. langsung kita tidak bersyukur dulu, langsung HP diambil. Nah Iya. sekarang khusus nih, terutama kita sebagai manusia, terutama anak-anak dan generasi muda yang tidak lepas dari gawai ini, bagaimana trik-triknya nih Pak Wir? Trik-triknya ini untuk melepas saja sejenak ya, sejenak ini biar gawe ini tidak Oke, baik. ada genggaman kita dalam hari itu gitu. Iya. Sekarang saya secara tradisional atau dogmatis dulu ya. Iya. Secara dogmatis dari sisi ajaran agama, jangan lupa. Niti Sastra, Ya. Sarga 5, Sloka 3, mengingatkan kita bahwa wasite nimitante manemu laksmi. Ya, Dengan kata-kata kita akan mendapatkan kebahagiaan. bagian. Wasite nimitante pati kapanggu, dengan kata-kata Kita ajal dapat menyebut kita kan. Wasite nimitante manemu mitre. Kawan. Nah, kawan, sahabat, jangan sahabat. mitre dalam bahasa Bali ini bahaya Iya. ini. Dan wasite nimitante manemu duke tadi Duke. sebenarnya baru mitre ya, menemukan penderitaan. Secara dogma agama sudah menyampaikan pesan kepada kita untuk kendalikan kata-katamu, kendalikan lisanmu. Karena dari kata-kata kita akan dapat kebahagiaan, dari kata-kata juga ajal bisa menyebut kita, dari kata-kata kita bisa mendapatkan penderitaan, dari kata-kata kita akan bisa mendapatkan teman, mitra. Nah, dulu ada pepatah juga mengatakan mulutmu harimaumu. Iya. Nah, gitu kan. Salah kita ngomong, malah dari omongan kita, kata-kata kita, pembicaraan kita dapat menerkam kita. Jarimu juga. Sekarang berubah sekarang kan. Jarimu. Harimau salah men-share sesuatu, membagikan sesuatu, salah mengomentari sesuatu yang ada di media sosial. Komentar kita itu, apa yang kita bagikan itu dapat dalam tanda kutip merekam kita gitu. Apalagi didukung dengan undang-undang. Betul, Undang-Undang ITE sebagai panglima untuk bukan memberangus sih, untuk istilahnya memberikan batasan-batasan kepada kita, apa yang boleh kita bagikan, apa yang tidak boleh, apa yang boleh kita posting, apa yang tidak. Nah, tipsnya adalah pertama niatkan dulu jauh-jauh hari sebelum hari raya Nyepi, saya tidak akan main HP. Iya. Niat dulu dong. Kalau sudah niat aja tidak ada, bagaimana kita akan melaksanakan? Iya. Yang pertama. Yang kedua, justru sebenarnya sebagaimana sudah sempat kita sampaikan tadi sambil berseloroh, bangun tidur yang dicari kadang, mohon maaf, HP dulu ya, gadget dulu gitu kadang-kadang bagi sebagian orang. Saya sudah enggak sih, sudah berupaya enggak gitu. Mari kita mencoba, tadi udah ada niat gitu kan. Iya. Mari pada saat pukul 6 pagi itu kan, istilahnya galang apadang Galang gitu apadang. kan, sudah mulai hari raya Nyepi itu, saya mengingatkan diri kita lagi, dan umat Dharma, mohon izin, mari kita selain niatkan tadi, jauhkan HP kita dari jangkauan kita sementara kita melaksanakan ritual hari raya Nyepi, pelaksanaan catur berata penyepian. Tetapi ada yang begini, saya walaupun Nyepi diwajibkan harus selalu standby, misalnya kan begitu kan, karena pekerjaan tertentu atau karena aktivitas tertentu. Boleh, silahkan saja di standby-kan. Tapi dalam arti standby kan ditaruh. Iya. Tetapi bukan kita pegang terus scroll gitu kan. Ditaruh aja. Baik. Yang namanya standby kapanpun dibutuhkan kita siap. Iya. Baik, Pak Wir, seperti itu. ya, tertahan Ya. terlebih dahulu. Ya. Ya. Baik, pemirsa TPI dimanapun berada, kita tahan terlebih dahulu karena ada session yang akan lewat. Sangat menarik lagi. Kita akan lewatkan
pada kesempatan lain. Baik pemirsa TVRI dimanapun berada yang berbahagia, kita kembali lagi dengan tema yang sangat menarik lagi nih Pak Wir. Mudahan ulas lagi ini tentang tadi apa yang kita bicarakan tentang apa namanya untuk trik-trik ini untuk gawe ini. Silakan. Baik, jadi pemirsa Pak Widi, Siap. jadi tadi sempat di segmen sebelumnya saya sampaikan, saya sudah menyampaikan ada dua. Yang pertama ada niat dulu. Ya, niat. Yang kedua ya jauhkanlah tempatnya. Tetapi tadi saya menyampaikan juga ada beberapa orang yang mungkin karena aktivitas atau pekerjaan atau tanggung jawabnya dituntut untuk selalu standby komunikasi. Nah, yang namanya standby sebagaimana saya sampaikan tadi, ya ditaruh aja. Jangan justru karena alasan saya harus standby ya dipegang. Scroll. Nah, kemudian karena ada kesempatan pegang scroll. Justru batal tuh amati lelanguannya. Amati geni juga. Ya, betul. Lelangan tidak menikmati hiburan. Ya, Itu nyari hiburan, sengaja mencari hiburan namanya. Nah, kemudian tips selanjutnya yang ingin saya sampaikan, ini yang ngetren biasanya, atau yang lumrah dilakukan pada saat tahun baru, pada saat tonggak momen-momen tahun baru, ada resolusi. Gitu kan? ya. Ada tujuan, ada cita-cita yang hendak dicapai. Kenapa tidak? Justru dengan perkembangan teknologi, Mas Dharma, buatlah sebuah resolusi, artinya yang dapat diposting yang akan nanti mengingatkan diri kita. Betul. Bahwa misalnya, Nyepi kali ini menyukseskan gerakan sehari tanpa gadget, posting. Tapi jangan posting hari H kemarin aja. Mau bilang lagi atau lagi jam tadi malam, jam 12 malam atau jam 5 subuh waktu kita udah bangun. Setelah kita mandi, sembahyang dan sebagainya boleh. Dan tentunya yang sangat praktis yang dapat kita lakukan, ada niat, ada tindakan langsung kita menjauhkan gawai, kemudian ada resolusi. Yang dapat kita lakukan adalah, kan sekarang banyak grup-grup messenger yang familiar itu kan WA, kan? WhatsApp. Ajaklah di grup itu untuk sama-sama ikut gerakan sehari tanpa gadget. Ya paling tidak kan sudah mengajak, sudah menghimbau bahwa akan berhasil atau tidak ya dikembalikan ke personal atau orangnya masing-masing. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga kaitannya dengan tema kali ini, yaitu Nyepi, mewujudkan harmoni di era digital, adalah Mas Dharma sekalian, Pak Widi, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa dari melasti adalah tonggak membersihkan diri, pengerupukan, mengharmoniskan, kemudian menetralisir alam. Betul, kemudian hari hanya itu adalah sipang. Setelah itu, setelah tanggal apisan atau tanggal 1, keesokan harinya itu disebut dengan ngembak geni. Nah, di sana itu adalah kesempatan kita mensimakrama, kesempatan kita untuk berdharma santi. Dharma santi itu jangan dimaknai sebagai sesuatu seremonial yang harus megah, yang ada protokolernya, ada MC-nya, ada hiburannya, ada sambutannya. Secara tradisional kita maknai demikian, oke, tidak masalah. Secara lembaga akan mengadakan itu tentu sangat bagus sekali. Tetapi Dharma Santi esensinya adalah simakrama. Silaturahmi. Ya, simakrama atau silaturahmi, bahwa setelah kita melaksanakan catur berata penyepian, memasuki tahun yang baru, mari kita saling bertegur sapa, saling memaafkan. Disinilah perannya media digital itu sangat besar. Dengan tetangga barangkali 1, 2, 3, 4, 5 langkah bisa kita ketemu langsung, ngobrol langsung. Yang jauh-jauh kita manfaatkan untuk mewujudkan harmoni pada saat hari Nyepi ini. Pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi digital ini sangat penting sekali. Video call, telepon, dan lain sebagainya. Dengan para pemirsa atau dengan kerabat keluarga yang ada di jauh sana. Betul. Baik Pak Wir, di penghujung ini, kita sudah sampai di penghujung akhir ini. Apa kemudian kata-kata atau kesimpulan yang ingin Pak Wir sampaikan kepada para pemirsa atau Mas Dharma dimanapun untuk ngena langsung? Oh gitu ya.
Ya, tentang closing makna, statement ya, ini ya. closing statement-nya, ya. Baik, jadi terima kasih Pak Widi, pemirsa sekalian umat sedharma, pemirsa TPRI NTB, dimanapun Anda berada. Jadi, sebagaimana tema atau topik pada kali ini, Nyepi, mewujudkan harmoni pada era digital adalah bahwa Nyepi datang setiap setahun sekali, membawa pesan bagi kita untuk membersihkan diri. Melasti membawa pesan membersihkan diri, membersihkan alam semesta. Kemudian Pangerupukan atau Pecaruan membawa pesan kepada kita untuk menjaga keharmonisan, Ya. mewujudkan harmonisasi diri dan lingkungan. Kemudian Sipeng itu sendiri adalah kesempatan bagi diri kita sendiri, kesempatan bagi alam lingkungan kita untuk diistirahatkan, mengistirahatkan diri untuk memberikan nuansa segar yang baru pada keesokan harinya ketika kita memasuki tahun baru ini. Dan Dharma Santi atau saat ngembak geni itu adalah momen bagi diri kita untuk saling memaafkan silaturahmi silaturahmi. Yang mana tujuan dari Melis Mekias Melasti, Pecaruan, Sipeng, Pelaksanaan Catur Berata Penyepian, dan Dharma Santi atau Silaturahmi saat ngembak geni itu sendiri adalah untuk mewujudkan keharmonisan, untuk mewujudkan yang namanya keseimbangan. Mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan itu sangat didukung sekali dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sudah memasuki saat ini adalah era digital. Barangkali demikian yang saya sampaikan, Pak Widi. Ya, baik Pak Wir, baik pemirsa TPRI dimanapun berada, demikian telah disampaikan tadi, beberapa sudah disimpulkan sangat detail sekali oleh narasumber bagaimana kedepannya kita. Kemarin kita sudah melaksanakan Nyepi, untuk kedepannya kita bagaimana harus mempersiapkan diri untuk Nyepi yang lebih matang lagi, untuk disiapkan supaya memang esensi Nyepi ini harus kita kuatkan dalam diri dan untuk mencapai keharmonisan. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan kepada pemirsa atau umat sedharma dimanapun berada bahwa kemarin kita sudah melaksanakan Nyepi, dan mari kita sambut hari yang baru, lepaskan semua hal yang negatif yang sudah kita lewat-lewatan untuk menyambut hal-hal yang baru lagi. Persiapkan semangat untuk kedepannya lebih baik lagi, lupakan yang telah berlalu, kita songsong di tahun yang sangat-sangat untuk bermanfaat bagi bangsa, nusa, dan agama kita. Demikian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini, Pak Wir. Ya. Saya selaku host atau pembawa acara, jika ada yang kurang berkenan kepada pemirsa TPRI dimanapun berada, baik Tata, Titi, yang telah disampaikan tadi, saya selaku host dan kru yang bertugas memohon maaf dan undur diri. Mudah-mudahan kita selanjutnya kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat dan selamat. Kita akhiri pada mimbar kali ini dengan sama-sama mengucapkan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om Rahayu.